para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Gani Prasetyoaji dalam program Fibis Fokus. Pada Fibis Fokus kali ini kami akan membahas mengenai dampak dari krisis Eropa terhadap negara-negara di kawasan Asia. Pada beberapa negara, dampak krisis Eropa cenderung tipis atau sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam Fibis Fokus kali ini, kami akan menjabarkan negara-negara mana saja yang mengalami dampak yang minim, moderat, ataupun yang berisiko sangat tinggi akibat dari krisis Eropa tersebut. Negara pertama yaitu adalah Cina. Cina memiliki kecenderungan untuk mampu bertahan dalam melewati krisis Eropa kali ini. Beberapa keunggulan yang dimiliki Cina adalah bahwa perdagangan Cina cenderung memiliki keterkaitan yang sedikit dengan Eropa. Di sini juga Cina memiliki potensi domestik atau permintaan domestik yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat cenderung didorong oleh konsumsi domestik. Sementara itu, keterkaitan ekspor ke Eropa tampaknya berkurang karena tahun ini Cina mulai melirik pasar lain yaitu Amerika dan juga negara-negara Asia lain. Sehingga apabila terjadi kebangkrutan di Eropa, dampaknya terhadap ekspor Cina bisa dikatakan minim. Akan tetapi ada juga kelemahan dari Cina di mana pada saat ini ruang untuk pemberian stimulus kepada masyarakat Cina oleh pemerintah dan bank sentral tampaknya cenderung mengecil karena bank sentral Cina pada saat ini lebih fokus untuk dalam usaha-usaha mengatasi inflasi yang masih cukup tinggi. Sehingga apabila stimulus dari bank sentral atau pemerintah Cina tersebut tidak diberikan kepada masyarakat dalam negeri Cina, dikhawatirkan dampaknya akan menyebar di mana impor Cina dari negara-negara di kawasan lain di Asia akan mengalami penurunan. Sementara itu, jika kita melihat India, tampaknya negara ini lebih rentan terhadap krisis Eropa dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 2008 lalu. Di sini India tampaknya sedang mengalami perlambatan ekonomi yang cukup besar dan juga ditambah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Sementara itu neraca berjalan India yang tampak mengalami defisit yang meningkat juga mengakibatkan sistem keuangan negara ini rentan terhadap pelarian modal dari luar negeri. Akan tetapi ada juga keunggulan yang dimiliki India atau potensi yang dimiliki negara ini, yaitu di mana keterkaitan India terhadap Eropa dari segi ekspor cenderung sedikit sehingga apabila Eropa mengalami kebangkrutan, tampaknya ekspor dari India cukup bisa dikatakan akan baik-baik saja. Lalu kita akan melihat negara selanjutnya yaitu Jepang. Negara ini tampaknya akan mengalami pukulan yang sangat dahsyat apabila terjadi kebangkrutan di Eropa. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Jepang ini merupakan negara dengan utang pemerintah bruto paling tinggi di dunia, yaitu mencapai 230% dari GDP-nya. Dan kondisi ini tentunya mengakibatkan pemberian stimulus atau pemberian stimulus ke masyarakat Jepang akan cenderung mengecil, artinya tidak ada ruang untuk pemberian stimulus. Demikian juga dari ekspansi moneter berupa pemotongan tingkat bunga seperti yang kita ketahui itu sangat tidak mungkin karena saat ini tingkat bunga di Jepang sudah berada pada level 0,1%. Dan juga dengan keterkaitan ekspor Jepang ke Eropa yang saat ini cenderung berkurang, itu merupakan salah satu keunggulan Jepang di mana ekspornya cenderung mengalami penurunan keterkaitan dengan Eropa. Akan tetapi perlu kita waspadai juga dampak dari penguatan yen karena apabila Eropa mengalami kebangkrutan, secara otomatis maka nilai tukar yen akan mengalami kenaikan. Dan itu merupakan risiko yang cukup tinggi bagi sektor ekspor di Jepang. Keunggulan dari negara ini adalah bahwa masyarakat di Jepang memiliki etos kerja dan juga daya tahan yang cukup tinggi karena memang sudah mampu dilatih dalam kondisi sulit selama beberapa tahun belakangan. Lalu negara selanjutnya yang kita perhatikan adalah Taiwan.
Di sini Taiwan yang juga saat ini merupakan salah satu ekonomi yang cukup besar di Asia, tampaknya akan juga terpukul dengan cukup signifikan apabila Eropa mengalami kebangkrutan. Dengan Eropa mengalami kebangkrutan dan terjadinya resesi global, maka Taiwan yang ekonominya mengandalkan ekspor akan mengalami pukulan yang cukup keras, di mana memang 7% dari GDP di Taiwan ini disumbangkan dari ekspor Taiwan ke Eropa. Akan tetapi keunggulan dari negara Taiwan ini adalah cadangan devisa yang cukup besar, yaitu mencapai 83% dari GDP, sehingga untuk pemberian stimulus ataupun bantuan ke dalam sistem keuangan di Taiwan ini masih cukup bisa dimungkinkan terjadi. Lalu kita akan beralih kepada negara-negara di ASEAN termasuk juga Indonesia. Bagaimana dampak dari krisis Eropa terhadap negara-negara di ASEAN tersebut yang akan dipaparkan oleh rekan saya Gani. Silakan Gani. Untuk negara-negara di ASEAN sendiri tentunya adalah negara-negara yang didominasi oleh negara-negara berkembang. Dan negara pertama adalah seperti negara Malaysia, di mana Malaysia sendiri masih memiliki cadangan mata uang yang cukup besar di negaranya untuk melawan keluarnya dana asing yang keluar dari negaranya. Namun secara terdapat kelemahan, yaitu di mana Malaysia sendiri masih bergantung kepada perdagangan dan bank Eropa yang masih besar, sehingga negara tersebut rentan akan adanya kepanikan ketika krisis keuangan yang melanda di Eropa sendiri. Namun seperti untuk dari pemerintahnya sendiri masih memiliki cadangan uang yang cukup besar nampaknya, sehingga pemerintahnya masih bisa melakukan pertumbuhan, di mana pemerintahnya bisa mengeluarkan dana-dana untuk mengembangkan proyek-proyek untuk perkembangan di negaranya. Namun untuk negara selanjutnya yaitu adalah Filipina, yaitu saat ini Filipina masih lebih baik dibandingkan dengan Filipina yang pada masa lalu, di mana saat ini pemerintah secara perekonomiannya yaitu neraca dan ekonomi domestiknya tumbuh sangat kuat dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Dengan memiliki devisa yang cukup tinggi, pemerintahnya dapat melawan atau menangani modal-modal yang keluar dari negaranya. Namun ada kelemahan dari Filipina sendiri adalah masih besarnya ekspor yang sangat terkonsentrasi, di mana untuk Filipina sendiri ekspornya masih sangat terfokus yaitu pada sektor elektronika dan pasarnya didominasi oleh pasar untuk Eropa, sehingga untuk negara Filipina ini sangat rentan terhadap adanya krisis di Eropa. Sedangkan untuk negara Thailand sendiri tidak terlalu banyak berpengaruh karena dari PDB Thailand sendiri masih berasal dari Eropa, atau permintaan dari rasio dari ekspor terhadap PDB di negara Thailand sendiri masih besar terhadap permintaan di Eropa itu sendiri. Namun sekarang saat ini Thailand sudah mengurangi ketergantungan kepada perdagangan, yaitu dengan meningkatkan permintaan di pasar domestiknya, di mana pemerintah dari Thailand sendiri meningkatkan upah sebesar 40%, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakatnya. Sedangkan untuk Singapura sendiri, dapat menanggung beban euro secara tinggi, di mana perdagangan dan keuangan dari Singapura sendiri sangat tergantung kepada perbankan di Eropa, sehingga ketika Eropa mengalami krisis keuangan seperti saat ini, maka Singapura akan memiliki dampak yang cukup besar. Kemudian untuk hubungan regional perbankan dan jasa keuangan sendiri yaitu sebesar 12% dari PDB. Sedangkan namun untuk kekuatan dari Singapura sendiri saat ini sedang meningkatkan industri pariwisata, di mana industri pariwisata pada tahun-tahun ini meningkat dengan signifikan. Kemudian untuk Singapura sendiri permintaan dalam dan suku bunga
di mana pemerintahnya menjaga atau meningkatkan tingkat kesejahteraan para masyarakatnya, sehingga dari pemerintah Singapura sendiri membuka selebar-lebarnya investasi bagi asing, di mana investasi yang asing masuk ke dalam Singapura sendiri akan menjadi besar dan itu akan memberikan pertumbuhan di Singapura sendiri. Namun untuk negara Vietnam, ini adalah negara yang memiliki kondisi yang sangat sensitif terhadap krisis Eropa, di mana negara Vietnam sendiri masih sangat bergantung kepada Eropa, yaitu atas dasar ekspor dan investasi langsung dari Eropa itu sendiri. Sehingga beberapa tahun terakhir Vietnam sendiri mengalami pertumbuhan yang melambat. Kemudian sistem perbankan di Vietnam berubah menjadi melemah dan tidak mampu memberikan pinjaman yang besar kepada masyarakatnya. Kemudian untuk Indonesia sendiri saat ini berada pada outlook yang cukup baik, di mana untuk Indonesia sendiri masih relatif terbatas kerjasamanya dengan Eropa, di mana pemerintah Indonesia memiliki eksposur yang cenderung kecil terhadap perbankan di Eropa maupun perbankan asing lainnya. Namun untuk kekuatan dari Indonesia sendiri yaitu adalah permintaan domestik yang sangat besar, sehingga pertumbuhan ekonominya cukup baik dari tahun ke tahun, dan untuk kas pemerintahnya sendiri cukup besar, di mana pada kemarin, walaupun sempat kemarin rupiah mengalami pelemahan, namun masih bisa diatasi oleh pemerintahan Indonesia. Namun di kelemahannya adalah Indonesia, di mana surat hutang obligasi pemerintahannya masih di mayoritas yang membeli adalah dari asing, sehingga jika ada guncangan dari Eropa, maka rupiah akan secara otomatis akan terseret oleh keluarnya arus kas asing dari dalam ke luar negeri. Yaitu adalah dari negara-negara dari ASEAN sendiri. Sekarang bagaimana untuk kesimpulannya? Ya, untuk kesimpulan dari pemaparan kali ini bahwa memang exposure terhadap krisis Eropa dari negara-negara Asia itu beragam, sehingga bisa kita simpulkan dari segi ekspor maupun sistem keuangan itu memiliki dampak yang berbeda-beda. Apabila keterkaitan salah satu negara ke Eropa dari segi ekspor ataupun dari sistem keuangan cukup besar, maka negara ini akan lebih rentan terhadap dampak dari krisis Eropa dibandingkan apabila negara yang bersangkutan memiliki exposure yang lebih kecil. Dan ada juga adalah kemampuan dari negara tersebut untuk bertahan, di mana ada negara-negara yang memang ekonominya mampu didorong oleh konsumsi dari dalam negeri sendiri seperti Indonesia dan juga Cina, akan tetapi ada juga yang sangat tergantung pada ekspor. Demikian juga dari segi cadangan devisa pemerintah dari berbagai negara tentu memiliki jumlah besaran devisa yang berbeda-beda, sehingga amunisi untuk stabilitas ke pasar keuangan tentu akan berbeda-beda pula. Saat ini Indonesia memang masih berada di dalam negara yang risikonya cenderung rendah terhadap exposure krisis Eropa. Akan tetapi tentunya dari sistem keuangan Indonesia tampaknya sudah cukup rentan terhadap krisis Eropa, sehingga dibutuhkan benar-benar kebijakan dan langkah kebijakan yang sangat hati-hati baik dari pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai bank sentral. Demikian adalah pemaparan mengenai dampak dari krisis Eropa terhadap beberapa negara di kawasan Asia. Semoga bermanfaat. Bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Gani Prastyo Aji. Happy trading dan salam Fibis.